orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Jangan nuduh-nuduh orang macam-macam. Ya, jangan nuduh orang kemudian mendiskreditkan itu Pak Kiai Gumilang itu. Saya ingin orang-orang yang mendukung Al-Zaitun, terutama Hendro Priyono, Kepala BIN, harus diperiksa. Karena hasil penelitian kami yang menjadi buku dan sebagainya, itu dibilang buku iblis, kita diancam. Gitu Kiai. Isinya apa itu? Isinya tentang kesesatan Al-Zaitun, tapi konteksnya itu konteks Al-Zaitun adalah bentuk kemegahan, tapi dibalik itu adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Tragedi kemanusiaan apa yang Anda maksud? Ya bayangkan ya, orang boleh terpukau Al-Zaitun itu bangunannya besar, ya mewah, santrinya makannya teratur. Coba kalian lihat bagaimana ribuan pekerja-pekerja di sana masuk jam 6, pulang jam 6. Pulang sampai rumah yang mereka ngontrak di sekitar Haurgelis, di sekitar Tanjung Jaya, Mekarjaya, Tanjung Kerta, mereka hidup dalam kemiskinan. Satu kontrak itu bisa 5 keluarga. Di Al-Zaitun, berzina itu dihalalkan. Lembaga pendidikan seperti begini, terus melehalkan seperti apa yang ditanyakan tadi. Tak bisa. Kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita, saya mengedepankan fikih sosial, mengangkat harkat martabat wanita. Al-Zaitun itu terafiliasi dengan negara Islam Indonesia. Yang menuduh Anda ini banyak. Ini sudah 25 tahun Al-Zaitun ini. Kedaluarsa kalau ngungkit-ngungkit itu. Itu kelihatan Panji Gumilang sudah mulai grogi. Iya, orang-orang tuh direkrut menjadi anggota NII gitu. Kemudian disuruh cari uang. Cari anggota sebanyak-banyaknya supaya kalau bisa udah ngasih uang. Emang anggota bayar? Masuk anggota bayar. Kecurigaan adanya orang dari istana yang mendukung Al-Zaitun juga semakin menguat. Di mana, di salah satu acara televisi nasional, Ali Mokhtar Ngabalin, yang merupakan tenaga ahli utama kantor staf presiden, membela Panji Gumilang, dan menuduh orang-orang yang sekarang membongkar aib Panji Gumilang, hanya ingin merebut ponpes Al-Zaitun. Hendro Priyono, seorang tokoh intelijen, yang diduga menjadi backing dari Panji Gumilang, juga didesak agar turut diperiksa atas kasus pidana yang menjerat Panji Gumilang. Lembaga pendidikan seperti Al-Zaitun itu, kalau sampai umat orang tua memberikan kepercayaan, menyerahkan anaknya sekolah, dididik, ini organisasi berpuluh-puluh tahun. Dibangun berpuluh-puluh tahun ini Al-Zaitun ini. Tidak mungkin orang mempercayakan anaknya sekolah. Ponaan saya, kakak saya tertua itu, anak-anaknya sekolahnya di Al-Zaitun. Anak-anak saya sekolahnya di Ponorogo, di Gontor. Waktu dia tanya saya apakah sekolah di Gontor apa di Al-Zaitun, saya bilang di Gontor. Dia bilang, saya mau di Al-Zaitun. Iya, nggak apa-apa, karena itu pondok alumni. Jadi saya mau bilang, Safa, mudah-mudahan ada yang nonton deh. Pak Engkes Menhilep, ya Irjen Pol Engkes Menhilep, Kabar Eskrim saat itu, saya sudah menghadap Kapolri, Pak Dai Bahtiar. Jawabannya apa? Pak Engkes, maaf ya, saya buka aja. Pak Engkes itu kan orang begini. Al-Zaitun itu Islam, pesantren. Jangan kita polisi dituduh anti-Islam. Dan saya orang Indramayu, kata bedai itu. Ponakan saya di situ, keluarga saya di situ, saya tahu. Lu gimana kok urusan profesionalisme kepolisian, hasil penyidikan dilaporkan, tapi dibantah hanya urusan
keluarga, anaknya di situ, ponakannya, ini kan nggak benar. Bahkan di zaman di eranya Pak Saleh Saab, ya, di Baintelkam sama Reskrim udah sama-sama jalan kok. Jadi saya pikir hal yang terpenting yang harus kita ketahui adalah Al-Zaitun itu cuma cover. Di luar itu adalah ada sayap teritorial. Al-Zaitun itu sayap fungsional. NI KW9 NI KW9 adalah sayap teritorial yang ada di Jakarta Raya, di Bandung. Ini korban-korban mahasiswa itu begitu banyak. Korban dalam arti? Korban mereka itu disuruh bohong sama orang tuanya, suruh nipu orang tuanya. Tak hanya itu, Taufik meminta agar kasus pidana yang menyeret pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang agar diproses secara benar, jujur, dan adil. Pasalnya, Taufik menyebut tersimpan banyak jejak kejahatan Panji Gumilang kepada para jamaah di Al-Zaitun untuk diperas harta dan tenaganya demi mengumpulkan pundi-pundi uang untuk membangun ponpes tersebut. Lebih baik MUI bergandengan tangan dengan kepolisian. Karena terus terang ya, sejak 2001 Baintelkam Polri dan Bareskrim Polri itu sudah bergandengan tangan untuk membongkar Al-Zaitun. Tapi kan saat itu masih ada Hendro Priyono, masih ada Dai Bahtiar. Jadi kemarin di TV One ada Mustafa Nara bilang Dai Bahtiar tuh sudah, oh dia kok yang menghalang-halangi Dai Bahtiar. Ini punya bukti ya Mas Taufik? Punya bukti. Tidak asal bunyi saja ya? Bukan tanpa dasar, Taufik mengaku memiliki bukti atas hal-hal keji yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Taufik Hidayat pernah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Panji Gumilang selama 5 jam lebih. Pada saat itu, dirinya adalah perwakilan dari pihak MUI, namun tak menjelaskan ke Panji Gumilang bahwa ia perwakilan MUI. Taufik mengaku disuruh untuk meneliti Ponpes Al-Zaitun oleh Profesor Ali Mustafa Yakub dan Alam Irfan Zikni. Lebih lanjut, dirinya meminta kepada pihak yang memberikan dukungan terhadap Al-Zaitun harus ikut diperiksa. Saya ingin orang-orang yang mendukung Al-Zaitun, terutama Hendro Priyono Kepala BIN, harus diperiksa, ucap Taufik. Perihal tersebut didasarkan pada hasil penelitiannya yang menjadi buku, namun justru dibilang buku iblis oleh pengikut Panji Gumilang. Buku tersebut berisikan tentang kesesatan Ponpes Al-Zaitun dalam konteks bentuk kemegahan yang terdapat tragedi kemanusiaan. Dengan demikian, Taufik menyarankan MUI untuk bergandengan tangan dengan pihak kepolisian.